Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang-abang dan kakak dari Taruna SMK Taruna Teknikal Jalan Medan. Perkenalkan kembali, nama kakak Namira Romaito Siregar, kakak dari mahasiswi Fakultas Hukum UNSU yang akan melakukan pelaksanaan KKN di sekolah kalian ini. Jadi hari ini tema kita adanya pengisian angket, terus kita ada juga edukasi berupa aturan. Selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa sehat selalu. Allah Akbar. Mengenai peraturan yang ada mengatur tentang hal mengapa sekolah kita melakukan secara daring, berhubung karena kota Medan kita ini masih di dalam zona merah. Jadi pembagian mereka kalian di sekolah itu ada empat. Yang pertama ada di zona merah, zona orange, zona kuning, dan zona hijau. Jadi kita termasuk di kota Medan ini termasuk kota yang zona yang merah. Menurut siaran pers nomor 137 garis miring Sipres garis miring A6 garis miring 6 garis miring tahun 2020 ada persyaratan yang harus diterapkan di sekolah ini kalau kalian memang mau belajar secara tatap muka, tidak lagi menggunakan handphone, tidak lagi menggunakan laptop ataupun media gadget lainnya. Maka persyaratannya yang pertama, kota itu sudah dalam kategori kota hijau. Yang seperti kakak bilang tadi, seluruh
misalnya apa itu itu pertama adalah kita terhindar dari penyebaran virus corona, dan karena efek buruknya imunitasnya untuk pemberian pendidikan itu berkurang, tidak maksimal. Untuk belum itu kita memerlukan jaringan wifi untuk melakukan pembelajaran itu di sekolah. Kemudian datang ke sekolah dan bukan di rumah, karena kita sediakan jaringan wifi itu di sekolah. Itu wajib kita hadirkan setiap hari itu ke sekolah. Ya, kendalanya mungkin sama anak-anak, mungkin anak-anak tidak mempunyai paket, jadi pembelajaran itu terhalang. Keringanannya hanya di uang sekolah. Uang sekolah aja dari 250 dan kita buat 150. Ya, kalau pelanggaran sanksi itu apa masih tahu ya. Kalau misalnya swasta ini kan lebih semaksimal mungkin kita melakukan kesehatan itu supaya kita kembali itu kalau sanksi itu kan kita karena kita swasta, karena kita tidak bisa seperti ini, kebetulan guru nggak bakalan gajian. Karena kita bukan negeri kan, kalau bukan negeri dia kan memang dari pemerintah, memang sesuai pada anggarannya. Jadi kalau kita dari siswa ini, kalau nggak kita hadirkan beberapa jam di sekolah, kita nggak bakal dapat. Itu nggak bakal dapat. Itu yang terjadi selama 6 bulan. Ya, menurut saya sih kayak efektif aja, kalau apalagi untuk SMK. SMK kan kebanyakan kalau untuk jurusan kan mereka banyak melakukan kayak praktek gitu. Kalau untuk praktek kan untuk daring kan ribet. Mereka di rumah belum tentu mereka punya bahannya. Makanya kalau bisa ya di sekolah tapi pakai protokol kesehatan. Teman saya nih ya, karena kan setiap daerah itu situasinya kan ada yang namanya zona kuning, zona merah, ya, dan zona hijau. Jadi kalau untuk di kecamatan ini masih zona kuning, ya, karena zona kuning itu kira-kira masih bisa dia, ada sebagian tatap muka, ada sebagian enggak. Karena di sekolah ini ada dia 3 hari untuk daring dan ada lagi 3 hari untuk tatap muka. Kalau masalah keterlambatan itu banyak ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk pembelajaran daring ini, apalagi saya membawa mata pelajaran olahraga, contohnya itu. Karena menurut saya itu hasilnya tidak memuaskan. Karena kalau naik yang namanya olahraga ini kan dia lebih fokus ke praktek. Contohnya macam senam kan, nggak mungkin kita senam daring ya kan. Jadi hanya sebagian materi-materinya aja lah, misalnya cara-caranya, dari teknik dasarnya, hanya itulah yang saya ajarkan kepada anak-anak ini. Cuman kalau menurut saya sih, bagaimana caranya kita tetap harus ikut protokol kesehatan dari pemerintah itu. Cuman kalau saya pribadi ya kurang memuaskan sih hasilnya belajarnya, dan daya tangkap siswa kurang karena sistemnya jarak jauh. Ya kalau saya
ya nggak masalah sih, karena kan masalah COVID ini saya juga agak takut juga. Memang sekolah memang di rumah, cuman kan waktu itu kan harus lebih ekstra lagi sama anak, harus kita awasin, kita perhatikan untuk belajar dia, dan saya juga kan harus bekerja, jadi waktu itu agak sulit untuk membaginya, itu aja. Dan terakhir saya beban sama saya jadinya. Sebetulnya yang lebih efektif, saya bisa lihat sendiri anak saya belajar. Saya lebih tahu. Kalau di sekolah kan saya tidak tahu, itu kan pengawasan dari guru. Tapi seharusnya dia kan memang harus ada guru. Karena kan beda kita memang belajar di rumah sama di sekolah. Kalau saya ya harapan saya sekolah ya cepat dibuka lah kalau memang bisa deh, daripada kayak gini. Masa tempat wisata bisa cepat dibuka, sekolah kok enggak? Tempat wisata dibuka, kenapa sekolah enggak? Walaupun misalnya hanya 2-3 jam aja sekolah kan lebih bagus daripada anak banyak main di rumah. Dengan mengikuti protokol kesehatan. Iya kan kita awasin sih kalau memang apa, itu aja. Karena pendidikan masih sangat dibutuhkan. Iya, umur betul. mereka gitu ya. Kendalanya karena HP itu nggak bisa kita kuasai. Nah, kendalanya alasannya belajar kan. Jadi HP tadi itu udah dimilikinya. Nah, jadi kalau misalnya HP itu tadi nggak ada deringnya, mungkin kita pakai aturan lah ya kan. Ini katanya kalau kita ambil, katanya ada pelajaran lah apalah kan. Jadi disitulah masalahnya.